Kalau Oke, saya ya, geser kalau dulu enggak ke ya Bang nggak Romi. apa-apa, namanya kan Oke, masalah ngomongin ini kan restu, ini intensif. ngomongin restu, ngomongin Ini kan Pak, konsultasi ya di tengah isu itu kan cawe-cawe bedanya dari karena Pak Presiden Surya Jokowi. Paloh orang Mas Aceh, Romi, tidak mengenal benarkah tidak mengenal benarkah budaya itu gitu. Kalau deadlock itu beliau pasti terjadi melakukan dalam itu. penentuan nama bacawa pres karena masih belum mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi? Tidak persis seperti itu ya, karena seorang ketua umum partai politik itu berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah lembaga tertinggi yang paling bisa dan sah menurut konstitusi kita mengambil keputusan. Tetapi apapun kita tahu persis bahwa Pak Jokowi ini adalah faktor. Saya selalu katakan dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi ini mega influencer dan Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan di mana merupakan bagian dari kerjasama politik P3 hari ini. Karenanya memang dengan tingkat apalagi ya dengan tingkat approval rating Pak Jokowi yang masih tinggi, kemudian Gallup beberapa waktu yang lalu juga masih menyebutkan bahwa net approval rating Pak Jokowi ini masih yang tertinggi di antara pemimpin-pemimpin di dunia. Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tentu menjadi bahan pertimbangan kita karena beliau seorang mega influencer dan saya kira ini adalah satu hal yang memang bisa dikecualikan dari presiden-presiden sebelumnya karena memang beliau memiliki approval rating yang masih sangat tinggi. Tetapi sekali lagi bahwa keputusan itu ada di tangan ketua-ketua umum partai politik. Karena saya pernah mengambil keputusan dalam posisi itu, saya tahu persis bahwa memang tidak ada intervensi lain. Ketika dulu tahun 2019 sekalipun kita duduk bersama di istana untuk memutuskan siapa yang menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi, bahkan Ibu Mega pun konsisten karena Ibu Mega pada waktu itu mengatakan kepada saya setidaknya, dan saya yakin juga kepada para ketua umum partai yang lain bahwa saya sudah memiliki calon presiden. Silahkan calon wakil presidennya dibahas oleh ketua-ketua umum partai politik selain saya. Pada waktu itu Ibu Mega begitu. Dan kita pada waktu memutuskan Kiai Ma'ruf Amin memang hanya sejumlah 4 orang ketua umum partai politik bersama Pak Jokowi yang waktu itu Pak Jokowi menyampaikan nama dan kemudian satu persatu para ketua umum menyatakan ya atau tidak. Kalau misalnya ya tentu langsung diputuskan, kalau tidak tentu alasannya apa dan ada nama-nama lain atau tidak. Jadi itu praktek yang akan terjadi. Jadi kalau kemudian Bung Nusron tadi mengatakan misalnya nanti saja pada saat Pak Prabowo menyodorkan, nah itu sangat betul karena memang keputusan itu di situ, bukan di tempat lain atau sebelumnya. Oke. Bang Rey, benarkah terlepas dari dugaan praktik cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tapi sebetulnya intervensi langsung oleh Presiden Jokowi terhadap para pemegang keputusan untuk menentukan bacawa pres itu tidak ada? Kalau intervensi langsung mungkin kita bisa memaknai ya dengan bahasa yang lain gitu. Tapi bahwa Pak Jokowi itu dimintai pendapat, dimintai pertimbangan, saya kira iya gitu. Karena itu sekaligus juga untuk mengikat Pak Jokowi kan. Sebab kalau Pak Jokowi dilampaui, ya Pak Jokowi ya tentu akan kesulitan untuk bergabung dengan siapapun calon wakil presiden yang diusungkan oleh kedua calon ini kan. Justru meminta pertimbangan kepada presiden itu bagian dari mengikat presiden untuk terlibat dalam koalisi itu. Misalnya kalau presiden menunjuk A ke Pak Prabowo atau menunjuk B ke Pak Ganjar Pranowo, kan secara moral Pak Jokowi berada di dalam situ gitu. Nah, oleh karena itu ya kedua belah pihak saya kira ya berkepentingan memang untuk apalah namanya entah restu, entah petunjuk, entah apapun gitu ya. Atau setidaknya ya tidak ingin melampaui lah, melewati, mengabaikan faktor Pak Jokowi itu saya kira bukan hanya kepentingan struktural seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Nusron karena Pak Jokowi itu adalah kepala pemerintahan mereka gitu, tapi juga kebutuhan pragmatis. Sebab kalau dilampaui Pak Jokowi, di dalam proses ini Pak Jokowi ditiadakan gitu, itu punya potensi kehilangan suara gitu loh. Ya kan? Oleh karena itu ya penting. Sama sepertinya melibatkan ya partai-partai yang lain dalam diskusi ini gitu. Sebab suara Pak Jokowi yang diasumsikan 15% itu kan tinggi sekali gitu loh. Suara yang berada di belakang presiden itu. Dan oleh karena itu ya sangat wajar kalau partai-partai ini bukan hanya karena alasan struktural atau ini demi alasan pragmatis sekalipun meminta pertimbangan dari Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi terikat di dalam putusan itu gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.